Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk tertanggal 15 hingga akhir Desember 2022 bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Cancer. Dua kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca situasi Cancer dengan pasangan sah. Tarikan kartu tarot kedua untuk membaca Cancer dengan selingkuhan. Namun sebelum mari memulai, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah pembacaan khusus ya. Dan kemudian ini bersifat general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Cancer saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Baik ya, mari akan awali dengan melihat energi hubungan Cancer dengan pasangan sahnya dulu. Baik, situasi yang akan mereka hadapi adalah ini bahagia yang kandas ini. Mari lihat ya. Ya. Baik. Baik. Wah, ini bisa hubungannya agak-agak kacau ini ya untuk di pertengahan hingga akhir Desember ini. Saya rasa alih-alih mau bersama dengan pasangan sah, dia nampaknya Cancer ini nampaknya lebih senang tuh pergi ya. Lebih senang tuh kayak yang menjauh ini dari pasangan sah. Nampaknya di sini cinta itu tidak tumbuh gitu. Di sini bisa kayak hubungan itu ada motifnya gitu ya. Ini bisa yang kayak hanya mau enaknya aja ini ya. Cancer ini hanya mau enaknya aja dari pasangan sah. Jadi ini tidak jujur ya, udah pasti ini Cancernya tuh orang yang tidak jujur. Jadi dia itu egois di sini. Dia hanya memikirkan diri dia sendiri di sini. Dia bisa merampas yang bukan haknya dia ya dari pasangan sah. Atau misalnya dia punya tanggung jawab menafkahi anak-anak misalnya kayak gitu ya. Saya rasa dia akan mencoba untuk menghindari tanggung jawab itu. Gitu. Jadi ini kayak Cancernya ini tuh kayak bisa sakarepe dewe gitu ya. Dia bisa yang kayak mengharapkan kamu dong yang bahagiain aku gitu. Kamu dong yang senengin aku di situ ya. Tetapi di sini tuh kayak yang nggak ada cintanya gitu loh. Jadi Cancer ini tuh jadi kayak seseorang tuh mau ajas manfaat aja ini dari pasangan sah gitu ya. Ini tipu-tipu mau banget ini, bohong-bohong mau banget gitu ya. Bikin-bikin hubungan itu kayak geger-gegeran demi kepuasan diri dia sendiri gitu. Bisa aja dia ngambil uang sebanyak-banyaknya dari pasangan sah. Kayak gitu ya. Jadi alih-alih memikirkan bagaimana hubungan ini ke depannya, dia lebih kayak bagaimana hidupku ke depannya. Apa yang senangnya dia, itu yang lebih menjadi titik fokusnya dia. Gitu. Kalau mau gegeran sama pasangan sah ini, wah seneng dia, suka dia gegeran, gitu. Gegeran demi mendapatkan aku menang, gitu ya, atau mendapatkan uang, mendapatkan apa yang dia sukai, apa yang bisa bikin dia itu bahagia, gitu. Nah di sana, jadi ini bisa yang kayak adalah ya tindakan-tindakannya dia tuh yang berkemungkinan besar dan dia ngerti ini pasti bikin kesulitan ini bagi pasangan sahku, tapi justru itu yang dia lakukan, kayak ada kepuasan tersendiri di situ gitu ya. Karena jangan-jangan dia tidak menganggap bahwa pasangan sahnya ini tuh human being. Mungkin dia anggap pasangan sahnya ini hanya ATM-nya lah, atau hanya sebuah mesin yang untuk membahagiakan dia, dipaksanya untuk berproduksi gitu ya, produksinya itu ya untuk kesenangannya dia, kayak gitu, dipaksanya di sana.
Dan jangan-jangan dia ini pun nggak takut ini nunjukin orang ketiganya dia. Jadi dia nih nggak takut atau nggak segen atau nggak sungkan atau nggak ngerasa bersalah ini ya, nunjukin bahwa sesungguhnya dia ini problem bagi kehidupan pasangan sahnya. Mungkin dengan sombongnya, lah aku maunya bahagia kayak gini. Bahagianya aku tuh kalau kamu ngasih aku uang. Senangnya aku tuh kalau aku punya orang lain. Gitu. Nggak takut dia nunjukin egonya dia. Nggak malu dia nunjukin egonya. Gitu ya. Nggak ada harga-harga diri. Justru harga diri di situ ketika apa yang dia mau bisa dia dapatkan. Apa yang dia inginkan, ego-egonya dia itu bisa terpuaskan. Nggak takut dia di situ. Gitu ya. Jadi ada ancaman-ancaman kayak ngajak-ngajak ribut. Bikin pasangan sah ini mumet. Kok suka banget dia. Gitu ya. Ngajak ributnya ini bukan melulu ya. Woi kamu, bukan melulu kayak gitu. Tapi bisa hilang gitu ya. Pergi gitu. Tak hadir dia di tugas dan tanggung jawabnya dia, nggak hadir dia. Nah, itu kan cari perkara itu kan. Itu kan cari gesekan kayak gitu. Nah, dia nggak takut di sana. Justru itu yang dia pancing-pancing. Itu justru yang bikin dia bahagia di situ. Itu ya. Dia bisa bilang sesuatu nih atau melakukan sesuatu ini dengan di hadapan pasangan sahnya. Yang dia lakukan itu atau yang dia ucapkan itu jelas-jelas hanya tepat bagi dirinya, tapi tidak tepat bagi pasangannya. Dia tahu, lagi-lagi dia tahu yang dia lakukan ini tuh bisa menyebabkan sakit mental pasangan sahnya ini, sakit hati pasangannya ini, dia tahu. Tapi dia tetap lakukan. Kalau misalnya pasangan sahnya misalnya komplain ya, padahal itu haknya dia untuk komplain. Misalnya, kamu jangan minta-minta uang aja sama aku, kerja. Atau kamu bayar dong uang sekolah anak misalnya gitu. Atau kamu setia dong sama aku. Dia bisa yang kayak ngejawab itu. Jangan suruh-suruh aku, misalnya kayak kita. Jangan paksa-paksa aku bayar uang sekolah anak, misalnya. Contoh. Dia jawab di situ. Diajaknya berantem gitu loh. Bukan yang, oh iya ya. Dia yang, iya ya ini nyakitin. Tak sakiti lagi, tambahkan lagi gitu. Nah, dan pasangan sahnya ini tuh, nanti ini memang makin berantakan hidupnya ya. Dia bisa makin kesepian, dia bahkan bisa di situ menderita kerugian material karena ada cerita uang di sini. Dia bisa kerugian material di situ, atau setidaknya batinnya tuh bisa kayak yang sakit gitu ya. Dia bisa jadi kayak yang hancur harga dirinya. Ini harga diri betulan ini ya, bukan hanya ego aja, tapi harga diri gitu. Kok dia nggak dianggap sebagai istri, suami, dia nggak dianggap sebagai pacar gitu loh. Dia nggak dianggap sebagai manusia yang punya hati. Dia ini kayak diperlakukan seperti sampah, diabaikan, dicuekin gitu ya. Dia merasa di situ dia dibuang gitu. Ya, wajar, dia manusia. Pasangan sah ini manusia. Dia pun punya ego yang ingin dicintai, ego yang ingin dilindungi, ego yang ingin disetiain. Dia punya ego itu. Ego itu, sorry ya, ini ego bukan egois. Kalau egois itu tuh, ngerti ya, ego dengan egois. Ego itu ya kebutuhan diri sebagai manusia. Egois itu berkelebihan, gitu ya, mengangkangi hak orang lain demi kepuasan diri, itu egois. Tapi di sini mari ngomongnya tuh ego. Maunya diri manusia ini gitu.
Ya kan, ingin dihargai keberadaannya, ingin diakui keberadaannya. Dan dia tidak mendapatkan itu dari relationship ini. Dan ya memang beberapa mungkin kelemahannya di sini pasangan sah. Dia membiarkan gitu ya. Dia membiarkan Cancer ini tuh mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dia. Padahal dia tahu ini, harusnya hidupku ini kayak gini loh. Tapi ketika yang terjadi dalam hubungan ini opositnya, bertolak belakang, bisa di situ dia tak berdaya. Dia bisa tak mengambil sikap. Memang kadang-kadang mari lihat ada playing victimnya di sini. Kok dia tidak berkuasa sebagai raja bagi hidupnya dia? Kayak gitu ya. Jadi ini kayak seseorang tak berdaya banget, ingin berontak dari keadaan, tapi tidak bisa atau tidak mau. Mungkin dia menganggap dirinya kecil. Aku nggak bisa keluar dari hubungan ini. Ini hubungannya mematikan, toksik. Tapi aku nggak bisa keluar. Barangkali itu tadi ya. Mungkin dia bilang, tanpa Cancer ini aku nggak bisa hidup. Anak-anakku bagaimana nanti orang tuaku, sosial masyarakat, agamaku, bla 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 bla. Ada alasan di situ. Alasan-alasan yang mengunci diri dia sendiri. Dia nggak tahu potensi-potensinya dia tuh besar. Bisa yang kayak, siapa sih yang mau sama janda, duda, atau aku kan udah tua gitu ya. Jadi dia kayak bisa menjatuhkan sendiri atau menghapus potensi-potensi dirinya dia, bahwa dia bisa berdiri tegak di atas kakinya dia. Dia bisa bikin bahagia sesuai dengan yang dia mau gitu. Tapi dengan cara dia turun tangan, dia berusaha gitu ya, dia sabar gitu. Nah, untuk beberapa dia lupa bahwa hubungan ini itu ada karena kemampuannya dia. Lupa dia di situ. Hubungan ini tuh hidup jalan sampai sekarang itu karena upaya-upayanya dia. Justru Cancer ini merusak hidupnya dia gitu ya. Tapi dia lupa di situ, dia hanya melihat separuh aja. Nah, di sana ya. Jadi secara garis besar bagaimana kehidupan Cancer dengan pasangan sah, ini kehidupan yang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Hilang nurani di sini. Hilang kepercayaan diri juga di sini. Hilang kehormatan di sini, menghilangkan kehormatan sendiri di sini. Hilang kebijaksanaan, lebih mengedepankan ego. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Taurus, Gemini, Aquarius, Leo di sana. Gemini hadir, Pisces hadir, Taurus, Virgo, Capricorn di situ. Kemudian Gemini, Libra, Aquarius ya. Baik, kita tinggalkan Cancer dengan pasangan sah. Masuklah kita kepada Cancer dengan selingkuhannya ya. Cancer dengan selingkuhannya. Apa yang terjadi di situ? Oke, ada di situ. Ada. Oh. Iya. Ini selingkuhan ya, Cancer dengan selingkuhan. Cancer dengan selingkuhan. Ini bisa jatuh cinta lagi nih ceritanya. Jatuh cinta lagi.
gitu ya. Tunggu dulu, mari pastikan dulu apa ini klarifikasinya. Ini kok kayak gini nih. Baik. Jadi di sini tuh ini hubungannya masih belum stabil tentu saja ya. Di sini masih sama aja, tidak beda-beda jauh dengan ceritanya ego. Dan di sini tuh kayak ada kebodohannya, terutama kalau ini sorry ya, mana tahu ada kaum Cancer yang lihat video ini, tapi kayak ada kebodohan mengulang-ulangi situasi pelajaran yang sama, itu aja. Tidak belajar dari kehidupan sampai sepanjang ini. Ini kayak jatuh di lubang yang sama, gitu ya. Jatuh di lubang yang sama di situ. Jadi ini kayak yang banyak nekatnya nih Cancer ini kalau mari lihat ya. Cancer yang kebetulan mari tarik energinya. Ini pendek akal, tinggi ego, tinggi nafsu, gitu ya. Ini dia impulsifnya besar. Ini dia yang kayak ini energi bocah di sini kalau mari lihat ya. Dia bisa masuk dari satu situasi yang harusnya situasi itu nggak ada dalam hidupnya dia. Tapi dia masuk lagi gitu ya. Jadi ini bisa berselingkuh satu, berselingkuh lagi. Gitu ya. Atau bisa dia di sini tuh memaksakan dirinya karena alasan dia takut sepi, karena alasan dia masih enak di sini. Gitu ya. Jadi dia kayak belum menapak dia di hidupnya dia gitu ya. Masih kayak kemana angin gitu ya, goyang terus, tidak stabil terus gitu. Kayak anak-anak yang sedang bermain-main dia ya, anak-anak yang sedang bermain-main, tapi anak-anak yang bermain-main nekat gitu. Petakilannya tuh kelewatan gitu. Tanggung jawabnya itu tuh nggak ada, itu ya. Dia bisa berada dalam satu situasi, sebenarnya situasi ini tuh situasi yang nggak baik, situasi yang nggak sehat, tapi dia tetap ada di situ. Dia sudah kayak berkubang di situ, sana ya, atas nama cinta. Tapi cinta ini terlalu naif. Cinta ini terlalu naif, gitu ya. Dia mengorbankan orang lain demi kenaifannya dia, gitu. Ini liar di sini. Kalau mari tangkap ini liar, energinya liar banget di sini. Makanya dia tadi itu tidak ada nurani ya, nyakitin pasangan saya itu tidak ada nurani. Kalau mari tangkap ya, ini maaf loh ya. Mungkin dia belum menjadi manusia. Iyalah, semua orang tuh kayak yang sedang belajar jadi manusia gitu ya. Makanya ini energinya kanak-kanak juga dengan yang di sini, gitu. Dia bisa kayak meninggalkan pernikahan demi masuk ke hubungan yang entah itu tanpa status atau nikah siri yang dia pun di situ mungkin yang udahlah nikah siri aja lah. Seolah-olah ini seseorang yang nggak tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Pokoknya senang hatinya dia apa, ya udah dia lakukan. Dia nggak yang mikir-mikir gitu ya. Apa ya konsekuensinya? Apa ya dampaknya kalau aku kayak gini ya? Dia nggak mikir gitu. Tapi dia, wih ini kepuasanku nih. Oh ini aku suka nih, aku seneng nih. Kayak gitu. Hidup hanya sekali. Tak puas-puasin. Gitu ya. Tak senang-senangin aja diriku. Nah di sana.
Makanya dia tuh nanti ini bisa bosen ini dari selingkuhannya ini, bisa selingkuh yang lain ini, gitu. Atau dia tetap bertahan di sini atas nama cinta yang naif itu ya, padahal ini berubah ini nanti. Ini cinta akan berubah ini. Ini cinta tumbuh, nanti ada yang bikin dia nyaman, dia pergi lagi ke sana, atau ada yang memikat dirinya, dia pergi ke sana gitu. Kayak gitu dianya ya. Dia bisa mengabaikan hidup yang nyaman demi petualangan keliaran. Mungkin belum dia sadari untuk saat ini. Gitu ya. Tapi semoga dia enggak ngerti lah Maria. Kayak gitulah ya. Pokoknya saat sekarang ini tuh dia hanya ngikutin dorongan aja, dorongan emosionalnya dia gitu ya. Enggak. Dorongan emosional. Kayak gimana itu? Kalau emosional itu kan sebentar ini, sebentar itu ya. Emosi itu kan, perasaan itu kan dia per 2 detik bisa hilang gitu ya. Atau hanya sekian bulan, sekian tahun hilang gitu ya. Pindah lagi ke yang lain. Nah, modelnya kayak kita. Ini Cancernya. Nah, sementara pasangan selingkuhannya ini kalau mari lihat, ini bisa orangnya gimana ya? Dibilang pasti banget pun orang ini tuh sesungguhnya nggak pasti juga gitu. Dia ini nggak pasti juga. Ini pun bisa dia aku pengen baik nih. Aku kasihan nih lihat dia. Gitu ya. Tapi kebaikan hati dia ini tuh pokoknya kayak gitu ya. Aku pengen baik aja nih sama Cancernya. Atau bisa yang kayak aku mampu kok dengan Cancer ini. Aku bisa kok dengan Cancer ini gitu. Tetapi beberapa di sini bisa karena ajas uang. Bisa karena ajas uang di sini. Mari nggak yakin ini cinta. Itu ya. Kalau dia tidak sedang menjual dirinya dia, di harga diri human beingnya dia digantikan dengan material, bisa juga hubungan ini modelnya aku membeli cinta, gitu ya. Gitu. Aku membeli cinta atau aku menjual diriku demi uang. Kayak gitu. Tapi kalau mari bilang sih ini dia kayak yang hubungan ini tuh setidaknya untuk Desember ya. Setidaknya untuk Desember. Kayaknya dia akan banyak ya memperhitungkan kembali tentang dirinya di relationship ini. Jadi kan orang kan tidak selamanya bodoh gitu ya. Nggak selamanya keliru. Nggak selamanya naif. Nggak selamanya itu fokus hidup itu hanya uang-uang aja. Nggak selamanya. Atau nggak fokus itu yang kayak gini, hidup itu kan dia satu-satunya yang pasti dalam hidup itu adalah perubahan, ya. Satu-satunya yang pasti dalam kehidupan adalah perubahan. Jadi saya rasa memang selingkuhannya Cancer ini tuh dia nggak akan selamanya seperti ini, nggak akan selamanya. Nanti akan datang kesadarannya dia. Nanti akan datang kesadarannya.
gitu ya. Nanti naik di sini kesadarannya dia. Mana yang tepat, mana yang tak tepat, nanti naik. Memang mungkin butuh waktu, tetapi ada pasti di sini. Ini kan gambar orang yang judgment ini tuh kayak pengadilan terakhir. Jiwa yang mati bangkit lagi. Jadi itu kayak yang kesadaran tercerahkan gitu, tercerahkan. Nanti dia tercerahkan di situ. Nanti dia akan sadar sesuatu. Astaga, kenapa seperti ini? Gitu ya. Kenapa seperti ini? Dan memang dia nanti banyak menilai Cancer di situ. Banyak menilai Cancer. Dia akan mengusik kebahagiaan Cancer. Dia akan menggugah. Dia akan tergugah dan dia akan menggugah di situ. Dia akan bikin Cancer ini nanti itu agak-agak mumet sedikit gitu ya. Dia akan bikin Cancer tuh agak-agak mumet sedikit. Dia akan melakukan sesuatu bisa juga dengan diam-diam ini ya. Mungkin dia merancang hidup-hidupnya dia tanpa Cancer gitu. Atau mungkin dia ya tadi, kamu kayak gini ya, kamu kayak gitu ya gitu. Jadi akan menggugah kenyamanan yang selama ini ada. Akan tergugah gelap-gelapnya dia itu. Gelap-gelapnya mereka itu ya, akan digugah ini sama selingkuhannya. Gitu. Dia akan sadar posisi dirinya. Dia akan menyadarkan secara tidak langsung ya. Mungkin dia pun tidak mengerti gitu apa yang sedang dia lakukan di sana. Tapi dia akan menggugah ini, dia akan menggoyang ini hubungan mereka ini. Gitu. Karena dia tergoyang duluan. Dia yang kayak, walah kok gini ya, gitu. Ada aha momennya nanti, gitu ya. Tapi hubungan ini ada. Bisa jadi untuk beberapa ini adalah pintu gerbang untuk kelanjutan, gitu ya. Akan ada keputusan besar di sini, atau memancing sebuah keputusan besar terbit di sini. Bisa jadi dia akan meninggalkan Cancer. Memang tidak tahun ini. Apalagi ini 2 Desember ya. Mungkin ya di tahun depan. Atau mungkin di tahun depannya lagi. Atau mungkin dia akan merapikan hubungan dia dengan Cancer. Gitu. Dia akan rapikan. Nantilah ya. Mungkin besok lusa mudah-mudahan bisa tertarik lagi energi yang seperti ini ya. Energi kelanjutan mereka ini gitu. Tapi setidaknya hubungan yang nyaman-nyaman aja selama ini akan tidak nyaman gitu. Agak berombak ini, hubungannya agak berombak gitu ya. Tidak tenang-tenang aja. Gitu. Ada badai-badainya, Sebenarnya ini badai besar sesungguhnya. Gitu ya. Tetapi sikapnya itu ya ada yang menanggapi hanya sekedar saja, ada yang kayak gimana gitu ya. Nah, di sana akan ada langkah besar ini nanti dari selingkuhannya Cancer ini. Entah memperbaiki atau mengajak Cancer ini untuk lebih tertib. Gitu ya. Atau mungkin mengakhiri relationship ini. Mulai dia lebih, enggak, aku harus menyelesaikan ini. Mulai dia nanti di situ. Ada sesuatu di benaknya dia. Gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn di sana. Hadir energi dari Aquarius. Hadir energi dari Libra. Pisces, Scorpio, Cancer di situ. Itu aja ya. Oke, baik. Itu aja lah dulu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.